Menelusuri akar sejarah peradaban manusia, maka tak bisa dilepaskan dari cerita maupun hikayat yang dapat kita saksikan dari peninggalan-peninggalan masa lalu. Satu di antara banyak sejarah yang diceritakan oleh bukti-bukti sejarah adalah keberadaan negara adik kuasa pertama yang berdiri di wilayah Mesopotamia. Sebuah kekaisaran yang berdiri setelah bersatunya seluruh kota-kota besar yang berdiri pada periode awal peradaban Mesopotamia. Kekaisaran tersebut adalah Kekaisaran Akkadia yang kelak akan dikenal dalam sejarah sebagai negara adik kuasa pertama dengan daerah kekuasaan yang sangat luas dan dikenal sebagai sebuah kekaisaran yang sangat tangguh. Bukti-bukti sejarah berdirinya kekaisaran ini pun dapat kita saksikan dari peninggalan-peninggalan catatan Sumeria kuno yang dikenal sebagai catatan tablet atau cuneiform yang berisi catatan bagaimana kekaisaran ini berdiri dan berkuasa. Salah satu tokoh yang kerap disebut sebagai pendiri dinasti Akkadia adalah Sargon yang Agung, yang kerap digambarkan sebagai penguasa kuat dan memiliki pengaruh dalam penyatuan seluruh wilayah kota di Mesopotamia dan akhirnya menjadikannya sebagai sebuah kekaisaran Akkadia yang bersatu. Namun, timbul beragam pertanyaan, bagaimana Sargon yang Agung dapat menggabungkan seluruh wilayah kota kuno Mesopotamia ke dalam kekaisaran Akkadia, dan bagaimana kekaisaran ini tumbuh dan berkuasa, kapan masa keemasan kekaisaran ini, siapa saja tokoh yang menghiasi berdirinya kekaisaran ini, serta bagaimana pada akhirnya kekaisaran ini yang dianggap sebagai negara adik kuasa harus mengalami periode kemunduran dan akhirnya harus hancur. Kekaisaran Akkadia pada mulanya berdiri di wilayah Mesopotamia, wilayah yang kini mencakup Irak modern dan juga sekitarnya. Mesopotamia yang dikenal sebagai tanah di antara dua sungai menjadi tempat lahirnya beberapa peradaban paling awal. Sebelum berdirinya Kekaisaran Akkadia, wilayah ini terdiri dari kota-kota negara Sumeria seperti Uruk, Ur, Lagas, dan juga Kis. Dan setiap kota memiliki raja, dewa pelindung, dan sistem pemerintahannya sendiri. Sebelum berdirinya Kekaisaran Akkadia, orang-orang Akkadia yang dikenal merupakan orang-orang pendatang suku Semit yang berbicara menggunakan bahasa Akkad, datang dari arah barat menuju kota-kota Mesopotamia. Suku Akkad adalah salah satu kelompok Semit kuno yang memainkan peran penting dalam perkembangan peradaban Mesopotamia. Mereka hidup di wilayah Mesopotamia bagian tengah dan utara, yang menjadi pusat Kekaisaran Akkadia. Saat menetap di Mesopotamia, suku Akkad hidup berdampingan dengan bangsa Sumeria, yang sudah lebih dulu mendiami wilayah selatan Mesopotamia. Kedua kelompok ini pun saling mempengaruhi, terutama dalam bidang bahasa, budaya, agama, dan sistem politik mereka. Akan tetapi, secara bertahap, Akkadia mulai menguatkan identitas politik dan militer mereka. Suku Akkad yang berbicara dalam bahasa Akkadia, yaitu sebuah bahasa Semit kuno yang menggunakan aksara paku atau cuneiform sebagai media penulisannya. Bahasa ini pun kemudian menjadi lingua franca di Mesopotamia dan dipakai dalam administrasi serta perdagangan. Bahasa Akkadia pun terus digunakan selama ribuan tahun, dan bahkan setelah Kekaisaran Akkadia runtuh, bahasa ini menjadi dasar bagi dialek Babilonia dan juga Asyur. Suku Akkad seperti bangsa Sumeria mengandalkan pertanian sebagai sumber kehidupan utama. Mereka memanfaatkan irigasi dari sungai Tigris dan juga Eufrat untuk menanam gandum, barley, dan juga kurma. Suku Akkad mencapai puncak kejayaannya di bawah Sargon yang mendirikan Kekaisaran Akkadia. Ia menyatukan Mesopotamia dan membangun salah satu kekaisaran pertama dalam sejarah dunia. Kekaisaran Akkadia memperkenalkan pemerintahan yang terpusat dengan gubernur yang diangkat untuk mengelola wilayah yang sangat luas. Sistem administrasi Akkadia menjadi model bagi kerajaan-kerajaan Mesopotamia berikutnya seperti Babilonia dan juga Assyria. Sebelum berdiri menjadi sebuah kekaisaran besar, Kekaisaran Akkadia berasal dari masyarakat suku Akkad yang bermigrasi dari barat menuju wilayah Sumer dan berasimilasi dengan warga sekitar. Dari sekian banyak orang Akkad yang berasimilasi dengan masyarakat dan kebudayaan Sumeria, muncul seorang yang kelak akan menjadi pemimpin dan mendirikan Kekaisaran Akkadia. Dia adalah Sargon the Great atau Sargon yang Agung. Sargon Agung lahir sekitar tahun 2334 sebelum Masehi. Menurut legenda yang berkembang, Sargon adalah anak yatim yang ditemukan mengapung di sebuah keranjang di sungai, dan cerita ini pun mirip dengan cerita Musa. Ia pun dibesarkan oleh seorang tukang kebun, dan meskipun berangkat dari seorang biasa,
Berkat kerja kerasnya, dia dapat menduduki jabatan tinggi di dalam istana kota Kish, salah satu kota negara Sumeria. Di sana, Sargon menjadi pejabat tinggi sebelum pada akhirnya berhasil merebut kekuasaan melalui serangkaian pemberontakan. Sargon yang berhasil menggulingkan Raja Kota Kish mulai berambisi untuk menaklukkan kota-kota tetangganya. Ambisi Sargon tidak terbatas pada satu wilayah saja, melainkan menyatukan seluruh Mesopotamia di bawah satu nama kekuasaan. Sargon pun pada akhirnya memulai kampanye militernya dengan menaklukkan kota-kota Sumeria seperti Uruk, Ur, Lagas, dan juga Enkidu. Dengan menggunakan pasukan yang disiplin dan strategi militer yang inovatif, ia pun berhasil mengalahkan raja-raja Sumeria yang sebelumnya bersaing satu dengan yang lainnya. Setelah menaklukkan kota-kota tersebut, ia pun mendirikan ibu kota baru yang bernama Agade yang menjadi pusat administrasi dan simbol kekuasaannya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah kekaisaran didirikan yang melampaui batas kota-kota negara dan mencakup wilayah dari Teluk Persia hingga Laut Mediterania. Kekaisaran Akkadia berhasil menyatukan beragam kelompok budaya dan juga etnis di bawah satu pemerintahan dan menjadikannya pionir dalam konsep kekaisaran. Sargon bukan hanya dikenal sebagai seorang jenderal yang hebat, namun juga seorang administrator yang sangat cerdas. Ia membangun sistem pemerintahan yang terpusat di mana gubernur atau pejabat lokal ditunjuk untuk mengelola wilayah taklukannya. Sargon juga menciptakan jaringan perdagangan yang sangat luas dan memungkinkan Akkadia untuk mengakses sumber daya dari wilayah-wilayah jauh seperti Anatolia atau kini Turki dan lembah Sungai Indus atau kini Pakistan dan juga India. Kekaisaran Akkadia memperdagangkan logam, kayu, batu mulia, dan hasil pertanian dan menjadikannya salah satu kekuatan ekonomi terbesar di zamannya. Meskipun berhasil membangun kekaisaran besar, Sargon menghadapi pemberontakan-pemberontakan dari kota-kota yang baru saja ditaklukkannya, seperti wilayah Sumeria yang sering melakukan pemberontakan karena keinginan untuk merdeka, hingga memaksa Sargon mengirimkan pasukannya secara rutin ke wilayah yang berkonflik. Selain serangan dari internal kekaisaran, Sargon juga menerima serangan dari pihak eksternal seperti bagian utara dan timur, di mana Sargon menghadapi ancaman dari bangsa-bangsa tetangga seperti Gutian dan juga Elam. Serangkaian kemajuan yang dibawa oleh Sargon yang agung dilanjutkan oleh anaknya yaitu Rimus yang memerintah tepat setelah kematian Sargon yang agung dan berkuasa dari tahun 2278 sebelum Masehi hingga tahun 2270 sebelum Masehi. Awal pemerintahan Raja baru Akkadia tersebut ditandai dengan tantangan besar berupa pemberontakan internal, konflik eksternal, dan upaya mempertahankan kekuasaan kekaisaran. Rimus sendiri mewarisi kekaisaran yang sangat luas yang dibangun oleh ayahnya dan mencakup sebagian besar Mesopotamia, Suriah, dan juga Elam. Namun, kekaisaran tetaplah sangat rapuh karena kota-kota yang baru ditaklukkan seringkali memberontak karena menolak kekuasaan sentral dari Akkadia. Pemberontakan dari kota-kota seperti kota Ur, Umma, Lagas, dan yang lainnya yang mencoba melepaskan diri dari kontrol Akkadia. Demi kestabilan kekaisaran, Rimus dengan cepat menumpas pemberontakan ini menggunakan kekuatan militernya. Beberapa catatan menyebutkan bahwa Rimus memerintah dengan tangan besi dan menggunakan kekerasan untuk memastikan stabilitas kekaisaran. Menurut prasasti yang ditemukan, ribuan orang tewas dalam kampanyenya untuk menghentikan pemberontakan. Selain pemberontakan di Mesopotamia, Rimus juga menghadapi ancaman dari bangsa Elam, sebuah wilayah penting di sebelah timur Mesopotamia. Rimus pun meluncurkan ekspedisi militer untuk menundukkan Elam yang menjadi ancaman signifikan bagi Akkadia. Dan ia pun berhasil mengalahkan Elam dan membawa rampasan perang yang besar ke Akkadia, dan hal tersebut pun berhasil memperkuat stabilitas ekonomi kekaisaran. Namun, kekuasaan Raja Rimus berakhir ketika ia ditemukan terbunuh di dalam istananya sendiri dan kerap dikaitkan dengan gerakan kudeta yang melibatkan pihak internal ke istana kekaisaran. Setelah kematian Rimus, ia pun segera digantikan oleh saudaranya yaitu Manistusu yang juga menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kekaisaran. Manistusu melanjutkan kebijakan ekspansionis yang telah digaungkan oleh Sargon dan Rimus sebagai pemimpin Akkadia. Manistusu melancarkan kampanye militer ke wilayah timur Akkadia, khususnya Elam, dan penaklukan ini pun bertujuan untuk mengamankan kendali atas sumber daya penting seperti logam dan juga batu mulia. Ia pun juga melanjutkan ekspansi ke barat Mesopotamia termasuk Suriah dan juga Levan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan rute perdagangan penting, perdagangan Akkadia terutama melalui Teluk Persia. Salah satu prasasti mencatat bahwa ia memimpin ekspedisi maritim ke wilayah yang kini dikenal sebagai Oman dan juga Bahrain untuk memperoleh tembaga dan juga batu mulia. Salah satu warisan terkenal Manisutu adalah Obelisk Manisutu,
sebuah prasasti yang menggambarkan pembelian tanah skala besar oleh raja dan rakyatnya. Prasasti ini pun juga mencatat redistribusi tanah kepada para pendukungnya sebagai cara untuk memperkuat loyalitas mereka. Seperti para pendahulunya, Manistusu juga menghadapi serangkaian pemberontakan dari negara-negara yang baru ditaklukkannya. Beberapa kota di Sumeria mencoba memberontak melawan pemerintahan Akkadia, meskipun sebagian besar dari mereka berhasil ditundukkan. Selain itu, serangan dari pihak eksternal juga menghantam kekaisaran Akkadia, seperti serangan bangsa Gutian, yaitu suku pegunungan dari timur laut Mesopotamia yang mulai menjadi ancaman bagi perbatasan Akkadia. Manistusu pun pada akhirnya meninggal sekitar tahun 2255 sebelum Masehi, dan seperti saudaranya Remus, ada kemungkinan ia dibunuh dalam sebuah pemberontakan internal oleh pejabat istana. Kematian tragis ini pun mencerminkan ketidakstabilan politik di dalam kekaisaran Akkadia setelah masa pemerintahan Sargon yang agung. Setelah kematian Manistusu, naiklah Raja Naram-Sin, dan di masa pemerintahannya, kekaisaran Akkadia menyaksikan masa keemasannya. Setelah kematian Raja Manistusu, posisinya pun digantikan oleh Raja Naram-Sin, salah satu penguasa terbesar dalam sejarah Mesopotamia kuno yang berkuasa dari tahun 2254 sebelum Masehi hingga tahun 2218 sebelum Masehi. Naram-Sin sendiri merupakan cucu dari Sargon yang Agung yang merupakan pendiri Kekaisaran Akkadia. Di masa pemerintahan Raja Naram-Sin inilah Kekaisaran Akkadia mencapai puncak kejayaannya dan keemasannya, di mana ia berhasil memperluas wilayah kekaisaran, mengukuhkan stabilitas politik, serta mendorong perkembangan budaya dan juga ekonomi, dan menjadikan Akkadia sebagai kekuatan dominan di timur dekat kuno. Naram-Sin sendiri dikenal sebagai pemimpin yang ambisius dalam memperluas kekaisaran. Ia pun memperluas batas-batas wilayah Akkadia ke berbagai penjuru mata angin, seperti serangkaian kampanye militer untuk menguasai wilayah Suriah dan juga Levan, dan memperkuat hubungan Akkadia dengan kota-kota seperti Ebia di wilayah barat. Di utara, pasukan Akkadia berhasil menaklukkan suku-suku Lulabi dari pegunungan Zagros yang menjadi ancaman besar bagi kekaisaran. Raja Naram-Sin berhasil mengalahkan mereka serta memperluas kekaisaran hingga wilayah Anatolia. Di timur, pasukan Akkadia berhasil mengontrol wilayah Elam yang terkenal akan sumber daya alam seperti tembaga dan juga perunggu. Serta di selatan, pasukan Akkadia berhasil mempertahankan kendali atas wilayah Mesopotamia Selatan, termasuk kota-kota penting seperti Uruk, Lagas, dan juga Nippur. Ekspansi ini pun membuat Kekaisaran Akkadia menjadi salah satu kekaisaran pertama yang dikenal dengan istilah multinasional. Selain prestasi dalam perluasan wilayah, Raja Naram-Sin juga mencetak berbagai prestasi di bidang keagamaan, ekonomi, dan administrasi, serta perkembangan seni dan juga budaya. Seperti prestasi di bidang keagamaan, di mana salah satu inovasi terbesar dari Naram-Sin adalah pengangkatannya sebagai Raja 4 penjuru dunia dan pengakuannya sebagai dewa. Langkah tersebut merupakan perubahan besar dalam tradisi Mesopotamia, di mana raja biasanya hanya dianggap sebagai wakil dewa. Dan dengan menyatakan dirinya sebagai dewa, Naram-Sin menciptakan legitimasi ilahi atas kekuasaannya, dan hal tersebut pun memperkuat otoritas politiknya serta mengukuhkan statusnya di atas para penguasa lain di wilayah tersebut. Hal ini dapat tercermin dalam seni dan prasasti seperti stela kemenangan Naram-Sin, yaitu sebuah relief monumental yang menggambarkan dirinya mengenakan helm bertanduk yang kerap dianggap sebagai simbol dewa yang berdiri di atas musuh-musuh yang dikalahkan serta memimpin pasukannya menuju kemenangan. Sebagai pemimpin besar, Naram-Sin juga dikenal atas keberhasilannya mengelola administrasi dan juga ekonomi. Ia sendiri menciptakan sistem birokrasi yang efisien untuk mengelola kekaisaran yang luas. Gubernur dan pejabat tinggi Akkadia diberi tanggung jawab untuk mengawasi wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan. Di bawah Naram-Sin, perdagangan Akkadia pun berkembang dengan sangat pesat. Kekaisaran menjadi pusat perdagangan internasional yang menghubungkan Mesopotamia dengan wilayah-wilayah seperti Dilmun di Bahrain, Magan di Oman, dan Melania di Lembah Indus. Barang-barang seperti perunggu, batu permata, dan kayu cedar diperdagangkan secara aktif. Dengan wilayah yang luas, Naram-Sin memanfaatkan sumber daya alam seperti logam dari pegunungan Zagros dan hasil pertanian dari dataran aluvial Mesopotamia untuk mendukung pembangunan kekaisaran. Selain bidang keagamaan dan perekonomian, pemerintahan Raja Naram-Sin juga ditandai dengan kemajuan dalam seni dan juga budaya yang mencerminkan bagaimana periode kemakmuran terjadi di seluruh wilayah kekaisaran.
Pembangunan kuil dan istana besar menunjukkan kemajuan teknologi dan organisasi dalam konstruksi. Selain itu, bahasa Akkadia pun semakin berkembang sebagai bahasa resmi kekaisaran dan digunakan dalam catatan administratif, sastra, dan juga prasasti. Meskipun Naram-Sin membawa Akkadia ke puncak kejayaan, tantangan besar pun mulai muncul pada akhir masa pemerintahannya. Penjarahan oleh suku-suku barbar, tekanan dari wilayah perbatasan, serta ketegangan internal menandai awal dari keruntuhan kekaisaran beberapa dekade selanjutnya. Setelah kematian Raja Naram-Sin yang membawa masa keemasan kekaisaran Akkadia yang terjadi pada tahun 2218 sebelum Masehi, menandai serangkaian periode kemunduran dan keruntuhan kekaisaran Akkadia. Periode kemunduran dan keruntuhan kekaisaran Akkadia terjadi tepat setelah sang raja, yaitu Naram-Sin, wafat pada sekitar tahun 2218 sebelum Masehi. Raja Naram-Sin yang dikenal membawa masa keemasan kekaisaran Akkadia dengan membawa berbagai kemajuan, nyatanya menemui kesulitan di akhir masa pemerintahannya. Setelah kematian Naram-Sin, anaknya naik takhta kekaisaran Akkadia pada sekitar tahun 2217 sebelum Masehi. Sar Kalisari adalah salah satu raja terakhir kekaisaran Akkadia yang memerintah setelah masa keemasan di bawah ayahandanya, yaitu Naram-Sin. Nama Sar Kalisari berarti raja dari segala raja yang dapat mencerminkan bagaimana statusnya sebagai penguasa tertinggi dalam kekaisaran. Namun pemerintahannya ditandai oleh tantangan besar yang pada akhirnya berkontribusi pada keruntuhan kekaisaran Akkadia. Sar Kali mewarisi kekaisaran yang sudah mulai melemah setelah masa pemerintahan panjang dan penuh ekspansi dari Naram-Sin. Meski kekaisaran tetap kuat di awal pemerintahannya, ia segera menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar. Serangkaian ancaman eksternal tersebut diantaranya invasi dari bangsa Gutian, yaitu sebuah suku nomaden yang berasal dari pegunungan Zagros yang dulunya pernah dikalahkan oleh Naram-Sin. Bangsa Gutian menyerang wilayah Akkadia serta berhasil menghancurkan pusat-pusat kekuasaan dan memutus jalur perdagangan yang sangat penting bagi kekaisaran. Dalam banyak catatan Mesopotamia, Gutian digambarkan sebagai penghancur peradaban yang merusak kota-kota, menghentikan perdagangan, dan juga mengacaukan pemerintahan. Kekaisaran Akkadia juga menghadapi ancaman dari bangsa Elam di bagian timur yang menyerang dan menyelamahkan posisi Akkadia di wilayah perbatasan. Selain itu, serangan dari suku Amorite di barat mulai menekan perbatasan kekaisaran Akkadia dan menambah tekanan pada militer kekaisaran yang sudah sangat terbebani. Selain serangkaian serangan dari bangsa Gutian dan bangsa Elam, beberapa kota di Mesopotamia bagian selatan seperti Uruk dan Ur mulai memberontak dan melawan kekuasaan Akkadia. Hal tersebut memperlemah kendali Sar Kali atas wilayah-wilayah tersebut. Selain ancaman eksternal, ancaman internal seperti krisis ekonomi yang terjadi akibat serangan terus-menerus dan pemberontakan internal pun menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Banyak wilayah Akkadia mengalami kehancuran infrastruktur dan penurunan hasil panen. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa Mesopotamia mengalami perubahan iklim drastis selama periode kemunduran Akkadia yang dikenal dengan peristiwa ariditas. Peristiwa ini sendiri ditandai oleh kekeringan parah yang berlangsung selama lebih dari 100 tahun lamanya yang menyebabkan penurunan tajam dalam hasil pertanian. Dengan ekonomi yang sangat bergantung pada pertanian irigasi, kemerosotan produksi pangan menyebabkan kelaparan dan migrasi massal, serta ketidakstabilan sosial. Penduduk dari wilayah pedalaman yang mengalami kemunduran dalam hasil pertanian pun mulai bermigrasi ke kota-kota besar, dan hal ini pun meningkatkan tekanan pada sumber daya yang sudah sangat terbatas. Kekeringan juga merusak sistem irigasi yang menjadi tulang punggung pertanian di Mesopotamia, dan tanpa irigasi yang efisien, tanah menjadi tidak subur dan mempercepat kemunduran ekonomi. Dengan tekanan dari berbagai sisi, masyarakat Akkadia menghadapi ketegangan sosial yang meningkat, seperti beban pajak yang sangat tinggi. Beban pajak yang sangat tinggi tersebut terjadi akibat penggunaan pajak untuk membiayai perang dan mempertahankan administrasi kekaisaran, dan rakyat dipaksa membayar pajak yang berat. Ketidakmampuan pemerintahan untuk melindungi rakyat dari invasi, kekeringan, dan kelaparan menyebabkan krisis kepercayaan terhadap institusi kekaisaran. Kerusakan administratif juga mulai terjadi dalam tubuh internal kekaisaran. Sistem pemerintahan pusat yang telah dibangun oleh Sargon yang Agung sebagai pondasi kekaisaran mulai melemah, seiring para gubernur lokal yang mulai mencari otonomi lebih besar, sehingga kekuasaan terpusat menjadi sulit untuk dipertahankan. Pemerintahan Sar Kali pun pada akhirnya berakhir setelah kematiannya dan berakhir dengan kekacauan, di mana kekaisaran mulai terpecah menjadi wilayah-wilayah yang jauh lebih independen. Sementara suku Gutian mengambil alih kendali atas banyak bagian wilayah Mesopotamia ini. Kekaisaran Akkadia sendiri secara resmi runtuh pada sekitar tahun 2154 sebelum Masehi setelah periode anarki yang berlangsung selama beberapa dekade.
Suku Kutian pun pada akhirnya mendirikan pemerintahan sementara di Mesopotamia, akan tetapi mereka gagal membangun sistem administrasi yang stabil. Setelah keruntuhan Akkadia, kota-kota Sumeria seperti Ur, Lagas dan juga Uruk kembali menjadi pusat kekuasaan lokal. Dinasti ketiga kota Ur muncul sebagai kekuatan dominan berikutnya di wilayah Mesopotamia. Dan meskipun runtuh, Kekaisaran Akkadia berhasil meninggalkan warisan yang sangat signifikan bagi perkembangan peradaban di Mesopotamia, di mana Akkadia memperkenalkan model kekaisaran multinasional dengan pemerintahan terpusat yang menjadi inspirasi bagi kekaisaran-kekaisaran selanjutnya. Bahasa Akkadia pun pada akhirnya menjadi lingua franca di Mesopotamia dan terus digunakan selama lebih dari 1000 tahun lamanya.